dari materi dasar dulu ya. Berikutnya, selain kita membaca price action di sini dari karakter candlestick, yang kedua mesti kita tahu tren ya, mesti kita tahu tren. Yang kedua kita harus tahu tren pasar. Kita tahu tren dari mana? Dari satu, untuk mengetahui tren dari arah dominan atau dari warna yang dominan ya, dari warna yang dominan. Kita bisa lihat secara visual. Secara visual, ini dominasi warna apa? Warna yang dominan, warna dominan. Oke, bagaimana cara kita men-setting warna yang dominan? Perhatikan, saya akan masuk di MetaTrader. Oke, kita masuk di MetaTrader biar kita tidak bingung. Biasa kalau MetaTrader pertama kita setting akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Kita perbesar akan muncul seperti ini. Kemudian kita ganti yang model seperti ini. Ini namanya model bar chart ya, model bar chart. Kita pindah menjadi candlestick ya, atau tekan tombol ALT diikuti angka 2. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah warna dasar dari candlestick ya, warna dasar dari candlestick seperti ini. Kemudian setelah itu kita setting secara manual ya. Caranya bagaimana? Caranya klik kanan dulu ya. Klik kanan di sana, kemudian ada properties. Kemudian di backgroundnya kita pilih saja ya, background kita boleh memilih yang hitam atau yang putih ya, biar terlihat jelas. Kita bisa lihat yang putih, pakai yang putih, boleh pakai putih ya. Background, kalau ada background putih maka foregroundnya jangan sama, kita buat yang kontras warna hitam. Kemudian gridnya, grid itu garis-garisnya kita buat warna yang nyala, hitam lagi. Termasuk harga itu nanti masuk di grid ya, kita kasih warna hitam. Bar chart ini adalah sumbunya ya, sumbu dan lingkaran bodinya itu ada garis, itu namanya bar chart ya. Kita buat warna hitam saja biar nanti kelihatan. Yang bar down, yang turun itu kita buat yang hitam juga. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian yang mendominasi ya, menjadi highlight dari candlestick nanti adalah bull candle. Bull itu candle naik, kita rubah menjadi lime ini. Kemudian yang bear candle, yang turun kita rubah menjadi red. Ada lime, ada red, sehingga akan kelihatan seperti ini. Oke, kalau sudah baru kita oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Masih ada gridnya, masih ada garis putus-putusnya. Maka kita cukup klik kanan lagi, kemudian pilih di sana grid untuk menghapus garis putus-putusnya atau kotak-kotaknya, sehingga akan murni bersih seperti ini. Nah, kalau di sana ada indikator yang muncul, biasanya bawaan juga ada indikator yang muncul. Ini saya contohkan, misalnya ada parabolik ya, atau ada indikator apa yang di sana, kita hapus saja. Atau misalkan ini ada moving average misalkan ya. Ya, kalau ada indikator baik itu tampilan di bawah, di atas, kita hapus dulu semuanya biar nanti bersih dalam satu kotak begini. Caranya cat, kemudian indikator list, indikatornya dihapus semua, delete. Ya, tujuannya biar pandangan kita lebih jelas, bersih, memudahkan kita mengenali candle yang ada. Kemudian kalau kita zoom in, zoom out, kita lihat di sini. Kalau masih lari-lari, scrollnya ini diklik. Ya, scroll di atasnya ini, ya di atas dari toolbarnya ada scroll itu. Nah, ini diklik biar tidak lari-lari kalau kita geser. Masih belum ada garis pembatas periode atau per hari, belum ada. Kita time frame H1, munculkan garis pembatas, tekan kontrol huruf Y.
Kita tekan kontrol huruf Y atau Y. Kemudian setelah selesai baru kita simpan ya. Ini kita simpan biar nanti suatu saat kalau kita setting tidak perlu satu-satu. Caranya klik kanan, kemudian pilih save, pilih template dulu, kemudian pilih save template. Nah, ini langsung diketik aja namanya, misalkan polos atau polosan putih atau setting standar misalkan begitu ya. Nanti tekan save, nanti akan muncul sendiri. Kalau misalkan nanti ini hilang, kita mau setting yang baru, metal XAUUSD. Nah, kita tidak perlu satu-satu settingnya. Kita cukup klik kanan, kemudian template, kemudian pilih polos putih yang kita buat tadi, sehingga langsung highlight. Mata kita akan mudah mengenali pada warna-warna yang nyala ya, warna-warna yang nyala. Oke, ini settingnya. Kita lanjut lagi. Maka kita lihat untuk mengetahui tren itu, kita lihat pertama visual ya, warna yang dominan apa, merah atau hijau. Dari visual kelihatan nanti di sana. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tren bagaimana, ini dari sudut yang terbentuk ya. Biasanya sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Yang ketiga, kita bisa lihat dari high dan low-nya, high dan low atau harga tertinggi dan terendah. Tren naik itu high yang semakin naik atau harga tinggi ya, kalau saya high mungkin harga tinggi yang semakin tinggi ya, semakin tinggi. Ini tren naik. Harga rendah yang semakin tinggi, ini namanya tren naik. Nah, sekarang tren turun itu harga tinggi yang semakin rendah, sementara harga rendah ini juga makin rendah. Ini adalah tren turun. Kalau saya gambarkan, tren naik itu naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Ini high yang makin tinggi, ini harga rendah yang makin tinggi. Sementara tren turun ya, high harga tinggi yang semakin rendah, tinggi yang semakin rendah, harga rendah yang semakin merendah. Ini namanya tren turun, ini tren naik. Sehingga hanya ada dua tren, tidak ada tren datar, tidak ada. Tren hanya ada dua, tren naik dan tren turun. Ya, kalau datar itu namanya sideways. Nah, kita lihat coba untuk melihat bagaimana cara kita membaca dari arah ya. Ini. Kalau seperti ini tidak ada tren. Ini naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ya, tidak ada sudut yang terbentuk, kotak namanya. Nah, kotak seperti ini, tidak ada tren. Tren itu seperti apa? Satu, dia dominan warna ya. Warna yang dominan apa? Oh, dia dominan warna hijau. Dominan warna hijau. Pertama, yang kedua secara visual dominan warna. Yang kedua dari sudut yang terbentuk ya, mulai merangkak naik. Sudut yang terbentuk 45 derajat, nyamping ya. Kalau kita kotak begini, nah ini sudutnya membentuk sudut 45 derajat di sana ya, menuju 45 derajat. Kemudian selanjutnya high dan low ya, perhatikan high dan low nya. Yang pertama kita lihat low nya di sini ya, ini low nya di sini ya, high-nya di mana? High-nya di sini. Kita bisa tarik garis naik, turun, ini masih datar. Kemudian perhatikan ini makin naik. Nah, ini high-nya makin ke atas. Ini low-nya di sini. Kemudian high-nya naik lagi terus. Jadi ini adalah high yang semakin ke atas, low yang semakin ke atas. Ini namanya tren naik ya. Kalau kita tarik garis
Ini garisnya ke atas sana. Ini juga begitu, naik, arahnya naik. Ada lagi mungkin seperti ini ya. Nah, ini juga sama, dominannya adalah naik. Warna yang dominan adalah naik. Kalau datar bagaimana? Datar itu ya tidak ada tren. Ini turun, memang kelihatan turun, tapi dikembalikan naik lagi. Hijaunya kan di sini, jadi high dan low-nya hampir sama gitu. Maka ini tidak ada tren. Ini namanya datar, tidak ada tren ring. Nah, ini juga begitu. Awalnya dia trennya naik, ini trennya naik awalnya. Tapi ketika sudah mulai di puncak dia mulai warna merah. Mulai warna merah kelihatan. Satu dimulai warna merah, kemudian merah lagi terus berjajar gitu ya. Sehingga bisa berubah menjadi turun ya, trennya, arahnya berbalik. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sampai di sini dulu yang bisa kita berikan untuk yang tren dulu. Ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan. Baik. Jelas Pak Wi. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini tren dulu. Harus tahu. Trading paling aman follow trend. Nah, berapa mengambil jarak untuk trennya? Tren ini kira-kira berapa lama, berapa hari, atau berapa candle? Ya, kalau kita menggunakan trading jangka pendek, kita bisa gunakan 3 sampai 7 candle terakhir yang mempengaruhi. Contohnya misalkan ini naik, kemudian kalau kita lihat trennya naik, 7 candle terakhir naik atau 3 candle terakhir naik, maka trennya naik. Apakah nanti akan naik terus? Ya, nanti ada batasan lagi namanya support resisten. Kemudian ketika dia berbalik, ya apakah akan turun? Kita lihat mulai warna merah. Kita lihat 3 candle terakhir, 3 candle terakhir 1, 2, 3 merah. 3 candle merah ini bisa mengindikasikan dia mulai akan bergerak turun, sehingga kita ikut yang terdekat di sini. Memang sebelumnya ini naik panjang, tapi yang terdekat sudah mulai ada momentum seller. Yang terdekat itulah yang paling valid, sehingga kita bisa manfaatkan momentum yang ada, bisa memanfaatkan peluang yang ada. Oke, selanjutnya contoh lagi sekarang ya, sekarang running ya. Nanti silakan diuji, silakan dibuktikan. Diawali dari tren naik ya, atau diawali dari pergerakan naik, kemudian mulai warna merah. Nanti silakan diuji ketika ini selesai warna merah, maka dia akan bergerak turun lagi ya. Dia akan terus bergerak turun lagi sampai di mananya ya, nanti paling tidak akan menyentuh level terdekat atau mendekati sumbunya di sini. Sehingga kalau kita entry sell, targetnya di sini sudah lebih dari cukup, ya, tidak usah terlalu jauh. Kalau ini ditutup dengan posisi merah ya, nanti dia akan berusaha atau akan berpotensi akan lanjut turun lagi. Ya, biar kita nanti mudah untuk membuktikan itu yang terdekat ya. Yang terdekat. Kalau kita selalu review yang jauh-jauh hari sebelumnya, nanti kita tidak ada pembelajaran yang bisa kita buktikan ya.